Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik terkait perbedaan individu. Kita semua tahu bahwa setiap individu mempunyai berbagai macam sikap, sifat, dan tingkah laku. Pada kesempatan kali ini saya Afra Nabila dan dibantu oleh teman saya Riza Alfaizin dan Atika Fitriani akan membahas terkait perbedaan individu secara singkat. Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari individu terlebih dahulu. Yang dimaksud individu ialah manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana membutuhkan hidup dengan individu yang lain. Nah, individu sendiri mempunyai arti bagian terkecil dari kelompok masyarakat. Dan manusia yang dapat dipandang dari berbagai sudut yang memiliki berbagai karakter yang berbeda. Sedangkan pengertian perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki ciri atau karakter berbeda antar individu yang lain. Perbedaan individu ini juga berkaitan dengan psikologi pribadi, yang dimana psikologi ini berkaitan dengan perbedaan psikolog antara individu dan persamaannya. Psikologi perbedaan individu menguji dan menjelaskan bagaimana setiap orang berbeda dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. B. Agung Hartono mengkategorikan perbedaan individu sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan fisik, tingkat dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua, perbedaan sosial termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga, perbedaan kepribadian termasuk watak, motif, minat, dan sikap. Yang keempat, perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar atau skema. Yang kelima, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah dalam mencapai pengetahuan baru. Faktor-faktor perbedaan individu yang pertama yaitu faktor bawaan atau genetik. Faktor bawaan merupakan faktor-faktor biologis yang dilakukan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. Pewarisan genetik ini dimulai saat terjadinya pembuahan, yaitu ketika sel reproduksi perempuan yang disebut ovum dibuahi oleh sel reproduksi laki-laki yang disebut spermatozoon. Hal ini terjadi kira-kira 280 hari sebelum lahir. Dalam masing-masing sel produksi, baik spermatozoa maupun ovum atau sel telur terdapat 23 kromosom. Kromosom adalah partikel seperti benang yang masing-masing di dalamnya terdapat untaian partikel yang sangat kecil, yang disebut gen. Gen inilah pembawa ciri bawaan yang diwariskan orang tua kepada keturunannya. Perbedaan gen merupakan salah satu alasan mengapa setiap individu berbeda dengan individu lainnya, baik secara fisik, psikologis, maupun perilaku, meskipun merupakan saudara sendiri. Selain faktor genetik, selebihnya dipengaruhi oleh lingkungan, karena setiap individu tidak pernah berada di lingkungan yang sama persis. Yang terakhir yaitu urutan kelahiran. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perbedaan perilaku individu dipengaruhi salah satunya oleh urutan kelahiran. Teori Alfred Adler adalah yang pertama kali mempelajari hubungan antara urutan kelahiran dengan kepribadian. Adler sangat percaya bahwa urutan kelahiran di antara saudara dapat memiliki efek yang langgeng dan kuat pada kepribadiannya. Menurut Adler, urutan kelahiran mempengaruhi cara seseorang menangani suatu persoalan dan faktor-faktor seperti pengambilan keputusan, komunikasi, dan berhubungan dengan orang lain. Faktor lingkungan menunjuk pada segala sesuatu yang terjadi di luar diri individu. Faktor ini meliputi yang pertama, status sosial ekonomi dan pola asuh orang tua, meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Meskipun tidak mutlak, tingkat pendidikan orang tua mempengaruhi sikap orang tua terhadap pendidikan anak, serta aspirasinya terhadap pendidikan anak.
Begitu pula dengan pekerjaan dan penghasilan orang tua yang berbeda-beda. Yang kedua, yaitu budaya. Budaya merupakan pikiran, akal budi, dan hasil karya manusia, atau dapat juga didefinisikan sebagai adat istiadat. Budaya dan kebudayaan sebagai rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola dapat dilihat dalam 3 wujud. Wujud pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan. Hal ini berupa ide-ide gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud kedua adalah budaya dari suatu aktivitas dan tindakan berpola dari manusia dan masyarakat. Wujud ketiga, kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Kebudayaan ini berupa benda-benda yang dapat dilihat, diraba, dan difoto. Ketiga bentuk budaya dan kebudayaan tersebut mempengaruhi perilaku manusia. Macam-macam perbedaan individu. Yang pertama, intelijensi atau keahlian membicarakan masalah dan beradaptasi, juga belajar dari pengalaman. Kemudian gaya belajar dan gaya berpikir. Selanjutnya yang ketiga, kepribadian dan temperamen. Kepribadian mengacu pada pemikiran, sedangkan temperamen terkait erat dengan kepribadian, gaya belajar dan berpikir. Selanjutnya perbedaan jenis kelamin atau gender. Yang kelima, perbedaan kemampuan yang diartikan sebagai kecerdasan. Selanjutnya ketujuh, perbedaan gaya belajar. Kedelapan, perbedaan dalam bakat. Pengaruh sosio-eko dan budaya terhadap perbedaan individu. Beragamnya kepribadian manusia disebabkan adanya beragam isi dan sasaran dari pengetahuan, perasaan, kehendak, dan keinginan kepribadian, serta perbedaan kualitas hubungan antar berbagai unsur kepribadian dalam individu. Berbagai macam materi yang menyebabkan timbulnya kepribadian. Yang pertama, kebiasaan atau habit. Yang kedua, adat istiadat. Ketiga, sistem sosial. Keempat, kepribadian individu. Dan yang kelima, kepribadian umum. Keterbatasan ekonomi orang tua akan berpengaruh dalam prestasi belajar anak. Selain keterbatasan ekonomi, latar belakang sosial orang tua akan sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Tingkat pendidikan orang tua mempengaruhi cara berpikir orang tua tersebut dalam pendidikan anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa latar belakang sosial dan ekonomi orang tua akan berpengaruh terhadap pendidikan anak. Tetapi hal tersebut tidak selalu benar karena banyak anak-anak yang berasal dari keluarga yang berekonomi rendah dan status sosial rendah yang menempuh pendidikan tinggi. Hal ini berhubungan dengan kesadaran akan pendidikan pada orang tua dan anak tersebut. Mungkin hanya ini sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.